Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdiansyah. Saya Prodi Hukum Tata Negara Siasat kelas C angkatan 2023. Di sini akan saya menjelaskan yaitu tentang mata kuliah fikih munakahat yang berjudul putusnya perkawinan. Pernikahan merupakan momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Namun pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tetapi juga kesiapan dan komitmen dalam melakukan rumah tangga. Definisi perceraian atau talak. Perceraian atau talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dalam Islam dengan cara mengucapkan kata-kata tertentu dengan bahasa sindiran. Perceraian ini juga dilakukan di pengadilan agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal sang istri. Ini yaitu macam-macam talak. Macam-macam talak dalam Islam yaitu ada beberapa. Di sini disebutkan pertama yaitu namanya talak raji. Talak raji. Apa itu talak raji? Talak raji adalah talak yang dijatuhkan kepada istri pertama atau kedua kalinya dan suami masih bisa rujuk selama istri dalam masa iddah. Nah, talak raji ini seseorang itu suami memberikan seorang istri talak, menyatakan talak 1, talak 2, dan seorang suami ini boleh rujuk kembali selama masih 2. Kalau 3 tidak boleh. Yang selanjutnya itu ada talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain adalah talak yang membuat suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika seorang suami telah menyatakan talak 3, maka seorang suami tidak boleh lagi kembali kepada istri. Kenapa demikian? Karena talak 3 ini adalah sudah pas kita menyatakan talak, tidak boleh kembali lagi. Dan apa cara kita mau kembali kepada seorang istri tetapi terhalang oleh talak 3 dengan cara nikah baru lagi. Setelah nikah baru lagi, sang istri nikah dengan suami baru, seorang suami menikah dengan istri baru, maka setelah kau mau kembali dengan istri yang lama itu bercerai. Dan ini dilarang oleh Islam karena pernikahan bukan main-main. Pernikahan di dalam Islam adalah ibadah. Ketika kita melanggar suatu ibadah, maka di situ kita dilaknat oleh Allah. Yang selanjutnya itu adalah talak mubasyir. Nah, talak mubasyir itu apa? Talak mubasyir adalah talak yang langsung diucapkan oleh suami tanpa melalui perantaraan atau wakil. Nah, ini talak secara langsung kepada seorang istri. Contoh, saya mentalak kamu pada hari ini, atau dengan kata-kata sindiran, pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Itu semacam kata-kata talak dan itu sah dalam Islam. Selanjutnya yaitu ada talak taukili. Nah, apa itu talak taukili? Talak yang diucapkan oleh orang lain atas nama suami. Nah, ini talak yang diwakilkan bahasa kitanya. Talak yang diwakilkan. Contoh, seorang suami punya kawannya disuruh datang kepada istri untuk talak kepada istri. Nah, gitu, itu termasuk dengan kategori talak taukili. Nah, selanjutnya itu adalah talak mati. Apa itu talak mati? Talak yang terjadi akibat suami istri meninggal dunia. Nah, ini sudah dari kata-katanya kita bisa pahami bahwasanya kata talak mati ini adalah kata
seorang suami istri itu meninggal. Nah, yang selanjutnya itu talak hidup. Apa itu talak hidup? Talak yang terjadi kepada saat suami istri itu masih hidup. Seperti yang di atas tadi, itu contoh-contoh dari talak hidup. Selanjutnya itu adalah talak sunni. Apa itu talak sunni? Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada suami pada istrinya dalam keadaan suci dan tidak bermasalah secara hukum syara. Nah, ini seperti yang tadi juga. Nah, yang di atas tadi juga banyak contoh. Yang selanjutnya tolak bid'i. Apa itu tolak bid'i? Tolak bid'i itu tolak yang dijatuhkan suami pada istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dengan dalam pandangan syar'i. Nah, ini ketika boleh kita melakukan talak, tapi lihat-lihat kondisi dan situasi. Seperti ini boleh juga, tapi ada uzur yang menyertainya, yaitu istri dalam keadaan haid. Nah, selanjutnya perceraian di pengadilan. Untuk mengajukan perceraian di pengadilan itu ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, yaitu mengajukan surat gugatan cerai ke pengadilan wilayah hukum setempat. Yang kedua, yaitu membayar pajak perkara. Yang selanjutnya yaitu melengkapi dokumen-dokumen yang diperintahkan oleh pengadilan. Apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mau mengajukan perceraian di pengadilan? Yang pertama yaitu ada foto asli kutipan akte nikah. Ini atau surat nikah ya, surat nikah. Yang kedua itu fotokopi kutipan atau duplikat akte nikah. Yang tadi asli, yang ini fotokopinya. Yang selanjutnya itu fotokopi KTP pemohon atau penggugat. Fotokopi siapa yang mau melakukan yang namanya perceraian dikasih fotokopi. Gitu. Yang selanjutnya yaitu surat izin atau keterangan perceraian dari pejabat berwenang. Ini biasanya ini dari KUA naik ke pengadilan. KUA memberikan surat mandat bahwasanya si penggugat ini mau melakukan perceraian. Makanya dibuat surat untuk melakukan naik ke atas untuk ke pengadilan. Yaitu ada surat keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan. Ini juga dari kepala desa untuk naik ke KUA, naik ke pengadilan. Ada suratnya gitu. Yang selanjutnya itu surat kepemilikan harta seperti BPKB, sertifikat rumah, surat visum dokter. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya nanti seumpamanya ada harta tinggal dari seorang penggugat. Ini bisa terjadi gitu atas BPKB, atas nama siapa yang membeli atau gimana, ada bukti. Itu kepemilikan si penggugat. Yang selanjutnya yaitu ada kita mengikuti seluruh instruksi pengadilan. Seumpamanya kita dipanggil tanggal sekian untuk menghadap ke pengadilan, kita harus datang, kita harus memenuhi undangan tersebut. Kalau kita tidak penuhi itu, maka gugatan kita untuk bercerai batal. Selanjutnya itu hadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Kemarin pas kita akad nikah itu ada yang namanya saksi 2 orang. Saksi 2 orang inilah yang menyaksikan kita menikah. Boleh 2 orang ini dijadikan saksi dan boleh saksi dari luar. Maksudnya ketika ada seorang istri ini menggugat ke pengadilan dengan dalih suami melakukan kekerasan, dan ada seseorang yang melihat kekerasan tersebut, bisa dijadikan saksi untuk melakukan perceraian. Kita lanjuti selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perceraian di luar pengadilan.
Perceraian di luar pengadilan dapat berdampak negatif. Ada 3 dampaknya. Yang pertama yaitu mantan istri atau suami akan kesulitan menikah lagi karena tidak memiliki surat cerai yang sah. Nah, ketika kita menjatuhkan cerai, talak kepada seorang istri, tanpa kita melakukan ke pengadilan, mengajukan ke pengadilan bahwasanya kita itu bercerai, maka nanti ketika kita mau nikah baru, tidak mau kembali lagi kepada sang istri, mau menikah baru, itu akan susah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perceraian dengan istri kita, itu tidak ada surat yang sah dari negara, dari pengadilan, tidak ada. Maka kalau kita pergi ke KUA, kita ditolak untuk menikah karena kita perceraian tidak sah menurut negara, tapi menurut Islam sudah sah. Yang selanjutnya yaitu istri tidak dapat mendapatkan hak-haknya setelah bercerai, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Ini ketika kita seorang istri tinggal di rumah suami, di rumah sang suami. Ketika seorang istri tinggal di rumah suami, seorang suami mengatakan talak kepada seorang istri, maka hal ini tidak akan berhak dia menerima seperti nafkah tadi, tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Seorang suami tidak berhak lagi untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Yang selanjutnya yaitu perceraian dapat berdampak negatif pada anak seperti trauma, ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri. Sebenarnya ini yang kita sayangkan. Banyak kebanyakan orang tuanya bercerai dan anaknya lantang-lantung nggak tahu arah. Karena banyak anak-anak di luar sana yang memilih untuk berkehidupan seperti orang nakal. Banyak orang nakal, anak-anak nakal, karena faktor masalah kedua orang tuanya, yaitu dengan bercerai. Karena seorang anak ketika tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, dia akan tidak akan terkontrol lagi. Dan ketika seorang suami memiliki anak, mantan suami memiliki anak satu, dan dia memilih untuk menikah dengan orang lain, otomatis anaknya itu memiliki ibu tiri. Beda kasih sayang ibu kandung kepada ibu tiri itu berbeda. Kasih sayang ibu kandung itu melebihi dari kasih sayang dia terhadap orang tuanya. Gitu kira-kira. Kalau ibu tiri, kenapa ibu tiri itu jarang untuk kasih sayang kepada anak tirinya? Karena dia bukan dirawat dari rahimnya, bukan dilahirkan dari rahimnya, bukan dia merawat dari kecil. Nah, gitulah kira-kira. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Saya Rizky Abdiansyah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu dari manusia yang mengucapkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.